Mia yang kehilangan segalanya setelah perceraian, memutuskan untuk tinggal di dalam mobil tuanya. Namun, suatu hari, seorang pria mengetuk kaca mobilnya. Siapa pria itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Kepala Mia terasa berat, dipenuhi kabut cemas yang tak pernah pergi. Ia duduk terhimpit di kursi pengemudi mobil sedannya, mengamati lampu jalan yang seolah mengejek keberadaannya yang tak berarti. Setiap gerakan kecil terasa melelahkan, sebuah pengingat brutal bahwa ia kini hidup dalam kondisi terburuk. Rasa lapar adalah teman setia, tetapi yang lebih menyakitkan adalah rasa dingin yang merayap. Bukan dari cuaca, melainkan dari kenyataan hidupnya yang kosong. Mobil sedan tua berwarna biru pudar miliknya, yang ia beri nama Tiris, kini menjadi satu-satunya aset, sekaligus satu-satunya penjara, dan satu-satunya rumah. 6 bulan lalu, Mia adalah karyawan divisi pemasaran yang menjanjikan di sebuah perusahaan rintisan teknologi. Gajinya besar, rumahnya besar, dan suaminya, Bagas, adalah pengacara muda yang ambisius. Namun, realitasnya kini terasa seperti lelucon kejam yang dilemparkan semesta tepat di wajahnya. Awal dari kejatuhan itu dimulai dengan suara gemeretak yang sunyi. Perusahaan tempat Mia bekerja bangkrut total, terseret kasus penipuan yang tak terduga. Mia, yang terlalu loyal dan terlalu bodoh untuk menyadari tanda-tanda peringatan, kehilangan pekerjaannya tanpa pesangon. PHK itu seperti efek domino. Tanpa gaji, tagihan menumpuk dengan kecepatan yang mengerikan. Cicilan rumah, kartu kredit, dan pinjaman pribadi. Peringatan-peringatan yang tadinya berupa surat sopan, kini berubah menjadi ancaman verbal. Dalam waktu 2 bulan, ia terpaksa menjual rumahnya untuk menutup hutang-hutangnya. Di tengah kekacauan yang Mia hadapi, Bagas memilih pergi. "Aku tidak tahan, Mia," kata Bagas dingin. Matanya sama sekali tidak mau menatap Mia. Seolah Mia adalah aib yang menular. "Aku menikah dengan seorang manajer, bukan seorang gelandangan yang hanya bisa menangis setiap malam. Aku butuh pasangan yang setara. Dan kamu sudah hancur." Kata-kata Bagas itu menghantam Mia jauh melebihi rasa sakit kehilangan harta benda. Ia tidak hanya pergi tanpa jejak, ia juga membawa semua sisa tabungan mereka. Mia ditinggalkan sendirian dan kalah total, tanpa anak untuk diperjuangkan, tanpa pengacara, tanpa keluarga, dan dengan kondisi mental yang sangat terganggu. Mia tak punya apa-apa lagi kecuali mobil, beberapa pakaian, dan uang. Setiap malam, mobil sedan itu diparkir di sudut yang agak tersembunyi, di luar sebuah pom bensin besar di pinggiran kota. Lokasi ini ia pilih karena beberapa alasan praktis. Penerangan yang cukup, keamanan yang relatif aman, dan yang paling penting, toilet yang bersih. Namun, ia tidak menetap di satu pom bensin yang sama terlalu lama, melainkan berpindah-pindah setelah beberapa hari. Rutinitas Mia adalah rutinitas yang menyakitkan. Tepat pukul 10 malam, saat keramaian mulai mereda, Mia akan menyelinap masuk ke kamar mandi pom bensin. Ia membersihkan diri secepat kilat, mulai dari mencuci wajah, menyiram rambutnya sedikit di wastafel, dan menyikat gigi. Kehidupan pribadinya disusutkan menjadi tas kecil berisi sabun dan sikat gigi. Siang hari, ia mencari pekerjaan seadanya. Pekerjaan cuci piring di warung makan, bersih-bersih di pasar, apapun yang menghasilkan uang tunai untuk membeli sebungkus nasi dan bensin. Dan tentu ia sudah melamar pekerjaan yang lebih baik. Ia mengirimkan ratusan surat lamaran ke posisi-posisi finance dan marketing yang sesuai dengan gelarnya. Tapi, melamar pekerjaan di masa kini adalah hal yang sulit walaupun pengalamannya sudah matang. Apalagi umurnya sudah tidak muda lagi. Dan mobil sedannya juga sudah terlalu tua. Kalaupun dijual, harganya hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Kenapa tidak dijadikan taksi online? Tidak mungkin, kondisinya terlalu mengenaskan. Di dalam mobil, Mia merasa dirinya tak terlihat. Ia merasa dirinya sama seperti tong sampah atau tiang listrik. Orang-orang melihat mobil, tapi tidak melihat Mia yang terkurung di dalamnya. Keberadaannya tak penting, seperti bisikan sunyi di tengah hiruk-pikuk kota. Tidak ada yang peduli, bisik Mia pada suatu malam, saat ia menggigil di balik selimut tipisnya. Kelelahan fisik dan kehampaan emosional bercampur menjadi satu adonan putus asa yang kental. Malam itu, hujan turun tanpa kompromi. Suara deras air yang menghantam atap mobil terdengar seperti jutaan palu kecil yang memukul kepala Mia. Kelembapan memenuhi udara.
membuat tulang-tulangnya terasa ngilu, dan Mia hanya bisa meringkuk di kursi penumpang, memeluk lututnya, berusaha mencari kehangatan yang tak kunjung datang. Ia baru saja selesai makan roti kering yang sudah basi. Rasa sakit di perutnya sedikit berkurang, namun rasa sakit di hatinya semakin membengkak. Tiba-tiba, di tengah kegaduhan hujan, ia mendengar 3 ketukan pelan di jendela pengemudi. Mia terperanjat, jantungnya berdebar kencang. Dalam beberapa bulan ini, tidak pernah ada orang yang mengetuk mobilnya. Apakah polisi atau pemilik pom bensin yang marah? Ia perlahan membuka sedikit celah pada jendela, hanya cukup untuk melihat keluar. Di sana, berdiri seorang pria. Ia mengenakan jaket yang terlihat sudah usang dan tudung kepala yang basah. Wajahnya ramah, dengan sedikit kerutan di sudut mata yang mengisyaratkan kelelahan. Di tangannya, pria itu memegang mangkuk sup yang tertutup rapat. Uap panasnya terlihat samar-samar di antara rintik hujan. "Maaf mengganggu," kata pria itu. Suaranya lembut dan hangat, hampir meredam suara hujan. Ia tidak menatap Mia dengan tatapan menghakimi yang biasa Mia terima dari orang-orang. Tatapannya hanya murni menawarkan bantuan. "Aku tinggal di jalan belakang. Tadi aku buat sup ayam terlalu banyak. Aku lihat mobilmu sudah terparkir di sini beberapa malam. Apakah kamu mau sup ayam?" tanyanya. Mia terdiam sejenak. Rasa malu menjalar, membakar pipinya. Iya, yang dulunya menjamu klien di restoran mahal, kini ditawari sup oleh orang asing di tengah hujan. "Tidak, terima kasih. Saya baik-baik saja," jawab Mia. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Pria itu tersenyum kecil penuh pengertian. "Ini bukan sedekah. Aku hanya tidak mau sup ini terbuang. Aku tahu rasanya lapar di malam hari. Percayalah, ini enak." Ia mendorong mangkuk itu sedikit lebih dekat. "Namaku Juna. Aku akan pulang sekarang. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu mencariku." Juna meletakkan mangkuk sup itu dengan hati-hati di kap mobil Mia di tempat yang terlindungi dari hujan. Kemudian, ia berbalik dan menghilang ke dalam gelap. Mia menunggu sampai punggung Juna benar-benar tak terlihat. Lalu, ia meraih mangkuk sup itu dengan tangan gemetar. Sup ayam, hangat, berbau kaldu, dan di dalamnya ada potongan wortel dan ayam yang lembut. Mia memegang mangkuk itu dengan kedua tangan, merasakan panasnya merembes ke kulitnya yang dingin. Setetes air mata jatuh ke permukaan sup, membuat riak kecil. Kemudian, air mata lainnya, dan air mata lainnya, hingga Mia tak lagi bisa menahan diri. Ia menangis tanpa suara, mencengkeram mangkuk itu seolah itu adalah tali penyelamat terakhirnya. Setiap suapan sup terasa seperti nutrisi bagi tubuh dan jiwa yang sekarat. Itu bukan hanya makanan, itu adalah pengakuan bahwa ia masih ada, bahwa seseorang melihatnya dan peduli. Keesokan malam, Juna datang lagi. Kali ini ia membawa sepotong roti dan sereal sisa yang ia taruh dalam wadah plastik. Mia sudah menunggu. Rasa malu sudah sedikit tergerus oleh rasa terima kasih yang mendalam. Juna hanya tersenyum dan duduk di kap mesin mobil Mia, tanpa memaksa Mia keluar. Mereka berbicara sedikit tentang cuaca dan lalu lintas. Begitulah, malam demi malam, Juna terus datang. Terkadang ia membawa nasi bungkus, kue kering buatan sendiri, atau bahkan kopi panas dalam termos. Ia adalah sebuah anomali, kebaikan tanpa pamrih di tengah dunia yang kejam. Setelah lebih dari seminggu rutinitas itu, Mia mulai berani membuka kaca jendela sepenuhnya. Juna, yang bekerja sebagai petugas keamanan malam di toko swalayan, tak jauh dari sana, kini sering menghabiskan waktu istirahatnya untuk menemani Mia. Suatu malam, Juna membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di kap mesin. "Aku ingin berterima kasih," kata Mia, suaranya lebih jelas dari biasanya. "Kamu sudah menyelamatkan aku." Juna menggeleng. "Aku tidak melakukan apa-apa, Mia. Hanya berbagi sedikit yang aku punya." Momen hening menyelimuti mereka. Mia menatap bayangan dirinya di jendela mobil, lalu mengambil napas panjang. Ia harus membuang rasa malunya. "Aku dulu punya segalanya." Mia memulai. Ia menceritakan kisah lengkapnya. Dari kebangkrutan perusahaan, tumpukan tagihan, hingga pengkhianatan suaminya. Ia menceritakan rasa sakit karena diusir, rasa sakit karena tidak punya siapa-siapa, dan kondisi mentalnya yang terganggu, yang membuatnya sulit tidur dan selalu merasa cemas. Juna mendengarkan tanpa interupsi, sesekali menyesap tehnya. Ketika Mia selesai,
Air matanya sudah membasahi jaketnya sendiri. Aku mengerti, kata Juna pelan. Aku pernah berada di posisi yang sama, di tempat yang gelap itu. Juna kemudian berbagi kisahnya. Istrinya, Sinta, meninggal 2 tahun lalu karena kanker paru-paru. Kehilangan itu menghancurkan Juna. Ia menjadi depresi, kehilangan fokus, dan hampir dipecat dari pekerjaannya karena sering absen dan lalai. Saat itu, aku berpikir untuk menyerah. Aku sering menangis di gudang, merasa tidak ada gunanya hidup. Kenang Juna, matanya menerawang. Tapi, aku punya Bintang. Dia saat itu baru berusia 2 tahun. Aku melihat mata kecilnya yang polos, yang masih mencari ayahnya untuk bermain, dan aku sadar, aku tidak bisa pergi. Dia membutuhkanku. Dia adalah jangkar yang menahanku tetap di dunia ini. Karena pengalaman pahit itulah, Juna berhasil bangkit. Bukan hanya untuk Bintang, tapi juga untuk dirinya sendiri. Juna menatap Mia lurus-lurus. Aku menolongmu bukan karena kasihan. Aku menolongmu karena aku tahu, di dalam mobil tua itu, ada seseorang yang masih memiliki harapan. Sekecil apapun itu, aku hanya ingin kamu tahu bahwa kegelapan itu hanya sementara. Seperti malam, sebentar lagi matahari akan terbit. Kata-kata Juna merasuk. Mia menyadari, Juna adalah cermin yang memantulkan luka lama, bukan juri yang menghakimi kegagalannya. Mereka adalah 2 jiwa yang pernah tersesat, kini saling berbagi peta menuju cahaya. Persahabatan mereka tumbuh di atas fondasi empati murni dan rasa saling menghargai. Beberapa hari kemudian, Juna membuat tawaran. Rumahku sederhana, tapi punya kamar mandi yang layak, kata Juna. Kamu sudah beberapa bulan tidak mandi dengan air hangat. Kamu bisa mandi atau membersihkan diri di sana kalau mau. Mandi air hangat akan membuatmu lebih baik. Mia ragu, tapi Juna meyakinkannya. Aku percaya padamu, dan aku ingin kamu merasa lebih baik. Setidaknya sekali. Mia akhirnya setuju. Malam itu, ia memarkir mobilnya di gang kecil di belakang rumah Juna. Sebuah rumah petak kecil yang terlihat asri. Juna menunggunya di ruang tamu. Ketika ia masuk ke kamar mandi, Mia merasakan keajaiban. Air hangat pertama kali dalam 6 bulan. Saat air itu membasuh kulitnya, membersihkan kotoran dan keringat, Mia merasa air itu membersihkan lebih dari sekadar fisik. Air itu mencuci lapisan putus asa, rasa malu, dan kepahitan yang menumpuk. Saat ia keluar mengenakan baju ganti yang terasa lebih segar, Mia merasa seperti hidup kembali. Keputusasaan yang tadinya dingin, kini sedikit melunak, digantikan oleh kehangatan yang menjalar dari ujung rambut hingga ujung kaki. Juna menawarinya kamar kecil di rumahnya, bekas gudang yang sudah ia bersihkan. Aku tidak bisa menggunakannya, aku tidak bisa merepotkanmu, tolak Mia. Kamu sama sekali tidak merepotkan. Kamu tidak bisa melamar kerja dengan baik kalau kamu berada di mobil sepanjang hari. Tegas Juna, kamu bisa tinggal di sini, dan aku akan memberimu pekerjaan. Bintang butuh pengasuh saat aku bekerja, dan rumah ini butuh dirapikan. Anggap saja kamu bekerja sebagai asisten rumah tangga sementara, sampai kamu dapat pekerjaan yang sesuai dengan keahlianmu. Mia tidak bisa menolak alasan itu. Ia mulai tinggal di rumah Juna. Kamarnya kecil, tapi aman. Ia membantu Juna memasak, mencuci, dan yang paling menyenangkan, ia menghabiskan waktu dengan Bintang. Bintang, anak laki-laki Juna yang berusia 4 tahun, adalah sosok yang periang dan penuh rasa ingin tahu. Bintang langsung menyukai Mia. Mia, yang selama ini merasa kosong karena tidak memiliki anak, menemukan kehangatan dalam pelukan dan celotehan Bintang. Tante Mia, buatkan kapal-kapalan dari kertas, pinta Bintang suatu sore. Saat Mia membuat kapal dari kertas majalah bekas, ia merasakan beban di hatinya terangkat. Ia kembali merasa berguna, dicintai, dan dibutuhkan. Juna terus menyemangati Mia untuk mencari pekerjaan lagi. Kali ini, dengan penampilan yang jauh lebih baik. Kamu punya otak yang cerdas, Mia. Kamu pegawai marketing yang hebat. Tapi, di situasi saat ini, kamu bisa mulai dari yang kecil dulu. Kasir, administrasi, apa saja. Saran Juna. Mia mengikuti saran itu. Ia mulai melamar sebagai kasir. Ia menyisir kota, dari mal kecil hingga restoran. Kepercayaan dirinya perlahan pulih, didukung oleh penampilan yang rapi, senyum yang tulus, dan cerita jujur tentang masa sulitnya.
Minggu ketiga di rumah Juna, Mia mendapatkan pekerjaan, bukan sebagai manajer, melainkan sebagai kasir di sebuah restoran cepat saji yang lumayan besar di pusat perbelanjaan. Gajinya tidak seberapa, tapi itu adalah tiketnya untuk keluar dari jurang. Aku diterima Juna, seru Mia, matanya berkaca-kaca. Juna menggenggam tangannya erat, mengucapkan selamat. Setelah 2 bulan bekerja, Mia sudah memiliki cukup uang tunai untuk menyewa kos di dekat tempat kerjanya. Hari perpisahannya adalah hari yang emosional. Bintang menangis ketika Mia mengemasi barangnya. "Tante Mia, jangan pergi!" Mia memeluk Bintang. "Tante Mia harus punya rumah sendiri sayang, tapi Tante Mia janji, Tante akan sering datang. Kita akan main setiap akhir pekan." Juna mengangguk. Matanya juga terlihat berkaca-kaca. "Kami akan merindukanmu Mia. Rumah ini terasa kosong tanpamu. Aku akan merindukan kalian juga." "Terima kasih Juna. Terima kasih untuk segalanya. Mungkin sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa membalasnya," jawab Mia tulus. Mia pindah ke kos, tapi ia menepati janjinya. Ia sering mengunjungi Juna dan Bintang. Mereka bertiga menjadi keluarga aneh yang ditemukan takdir. 1 tahun telah berlalu sejak Mia pindah dari mobilnya yang dingin. Karena kini ia sudah memiliki pekerjaan, ia akhirnya memberanikan diri menjual mobil itu, meski uangnya tak seberapa. Uang itu ia gunakan untuk membeli emas sebagai tabungannya. Malam ini, Mia dan Juna makan malam di restoran tempat Mia dulu mulai bekerja. Namun, Mia tidak lagi mengenakan seragam kasir. "Aku dipromosikan," kata Mia, mengangkat gelas jusnya. Juna tersenyum lebar. "Aku tahu kamu pasti berhasil. Selamat Mia. Aku tahu kamu pasti bisa. Bukan hanya promosi. Aku kembali ke bagian finance sebagai asisten kepala bagian. Ini gila. Setahun lalu, aku bahkan harus tinggal di mobil. Tapi sekarang, aku menghitung anggaran yang nilainya ratusan juta." Mia tertawa, tawa yang tulus dan merdu, bukan lagi tawa yang penuh kecemasan. Mereka menikmati makan malam yang hangat, bercerita tentang Bintang, tentang pekerjaan, dan tentang mimpi-mimpi kecil yang mulai mereka susun kembali. Ketika pelayan membersihkan meja, Juna meraih tangan Mia. Kontak fisik itu terasa seperti sengatan listrik. Sesuatu yang sudah lama mereka hindari, sesuatu yang sudah lama mereka berdua sadari, namun tak berani diungkapkan. "Mia," Juna memulai, suaranya sedikit bergetar. "Aku ingin jujur. Dulu aku menolongmu karena aku pernah merasakan kegelapan yang sama. Tapi selama setahun ini, bukan hanya kamu yang bangkit. Kamu jugalah yang membangkitkan semangat dan harapan hidupku." Ia menarik napas. "Sejak Sinta meninggal, aku pikir hatiku sudah mati. Aku hidup hanya demi Bintang. Tapi kamu datang. Kamu membawa cahaya, tawa, dan rasa pengertian ke rumahku. Dan yang paling penting, ke hatiku." Juna menatapnya dalam. "Aku mencintaimu Mia. Bukan karena apa yang kamu punya dulu, atau apa yang kamu capai sekarang. Aku mencintai Mia yang menangis di dalam mobil tua. Mia yang kuat yang berjuang sebagai kasir. Dan Mia yang lembut yang membuatkan kapal-kapalan kertas untuk anakku." Mia merasakan air mata kebahagiaan memanas di sudut matanya. Ia tidak menangis karena kesedihan kali ini. Ia menangis karena ia akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. "Bintang sudah sangat dekat denganmu. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu. Aku ingin kita menjalin hubungan yang lebih serius. Aku ingin kita menjadi sebuah keluarga." Mia tersenyum, mengangguk, tanpa ragu sedikit pun. "Aku juga mencintaimu Juna. Aku ingin pulang ke rumah di mana ada kamu dan Bintang. Aku mau." 6 bulan kemudian, bau sup ayam yang dulu menjadi penyelamat Mia, kini bercampur dengan aroma kopi pagi di rumah yang sama. Mereka sudah menikah. Sebuah perayaan sederhana yang dihadiri Bintang sebagai pendamping pengantin pria kecil. Mia telah resmi menjadi ibu bagi Bintang dan istri bagi Juna. Mia duduk di meja dapur, membaca laporan keuangannya. Ia kini menjabat asisten kepala bagian finance. Gajinya jauh melampaui Juna yang masih bekerja sebagai petugas keamanan malam. Mia menyadari, Juna memang tidak semapan mantan suaminya. Pendidikannya juga tidak setinggi mantan suaminya. Bahkan secara materi, kini Mia memiliki pekerjaan yang jauh lebih baik darinya. Namun, semua perbandingan itu tidak lagi penting. Saat Juna datang menghampirinya, membawa segelas teh hangat, tatapan matanya penuh ketulusan.
Ketulusan yang tak pernah ia temukan dalam janji-janji palsu Bagas. Mia bersandar, memejamkan mata dalam pelukan Juna. Setelah badai yang menghancurkan, ia akhirnya menemukan awal yang hangat, disinari oleh kebaikan dan cinta yang paling tulus. Ia tidak menikahi kekayaan. Ia menikahi kebaikan.